Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruli Vlog Official. Jumpa lagi dengan saya Ruli, masih di seputaran ikan koi. Oke sobat koi lover semua, pada kali ini saya akan membuat konten lagi tentang seputaran ikan koi ya. Kali ini saya akan mengulas video saya yang sudah lama sekali, yaitu cara memelihara ikan koi. Di sini saya ada 5 poin, yang mana 5 poin ini tidak bisa ditinggalkan kawan-kawan. Jadi buat teman-teman pemula khususnya yang pengen atau ingin memelihara ikan koi, wajib memperhatikan 5 poin ini. Ada 1 atau 2 poin yang mungkin ditinggalkan, ya jangan ditanyakan lagi. Mungkin ikan koi tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal, atau bahkan yang sangat tragis ikan koi akan mati. Dan yang lebih parah lagi, bisa jadi satu kolam akan tumbang mati semua. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, yang pertama di sini air harus bersih. Bisa dilihat kolam koi saya. Di sini nampak terlihat bersih, namun perlu digarisbawahi, bersih belum tentu sehat. Jadi air yang sehat itu harus memperhatikan banyak faktor ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan, air yang bersih itu harus benar-benar sehat, tentunya itu. Yang kedua, di pH airnya. pH airnya harus netral. Menurut ukuran ikan koi ya, ikan koi itu bisa bertahan kurang lebih di pH 6,5 sampai 7,5, dia masih kuat. Jadi biasanya kalau teman-teman kolamnya itu outdoor yang sering kena panas, kena hujan, itu biasanya harus sering-sering mengkontrol airnya. Jadi pH airnya harus sering dicek. Biasanya kalau terlalu sering kena air hujan, itu pH-nya akan menurun ya. Bisa 6 atau di bawah 6, jadi akan sangat asam sekali airnya. Dan disitu kemungkinan ikan koi akan berusaha bertahan hidup, tapi lama kelamaan si koi sendiri akan stres juga nantinya. Jadi harus segera dicek. Apabila pH-nya itu menurun atau naik, harus segera dinetralkan gitu ya kawan-kawan. Untuk cara menetralkan sendiri, teman-teman bisa pakai garam. Jadi kalau habis hujan, yang kolam koinya teman-teman di outdoor yang atasnya tidak ada atapnya, mungkin bisa dikasih garam gitu. Atau mungkin di chambernya teman-teman bisa dikasih keong itu buat penetral pH untuk membuang penyakit-penyakitnya. Terus yang poin ketiga, apabila teman-teman sering menambahkan ikan baru atau senang menambahkan ikan baru, yang perlu digarisbawahi, jangan langsung dimasukkan ke dalam kolam. Jadi hukumnya wajib untuk dikarantina dulu, minimal 7 hari sampai 14 hari. Biasanya ikan koi itu kalau emang dia sehat, dikarantina sekitar 7 hari, dia bertahan dan dia akan nampak sehat. Kalau untuk meyakinkan bisa ditambah 10 sampai 14 hari. Tapi kalau di karantina itu 7 hari, mungkin si ikan koi itu nampak sakit atau terlihat kurang sehat. Nah, disitu nampak berarti ikan koi tersebut belum siap untuk dimasukkan ke dalam kolam baru. Dan yang kedua, tujuan karantina, meskipun ikan koi sendiri terlihat sehat di kolam sebelumnya, itu bahkan bisa membawa penyakit ketika dimasukkan ke dalam kolam kita. Kenapa? Karena suhu atau mungkin kadar airnya sendiri di kolam di rumah kita atau kolam kita dengan di kolam yang ada di tempat lain itu berbeda. Dan si ikan koi sendiri dia berusaha beradaptasi. Makanya tadi saya bilang di pH 6,5 sampai pH 7,5 dia bisa bertahan. Jadi yang biasanya kalau di kolam sebelumnya itu 6,5 dan di kolam kita itu 7,5, dia kan beradaptasi. Dan dia tidak mungkin langsung bisa beradaptasi, makanya harus di karantina dulu. Selain untuk
biar kuman-kuman atau bakterinya itu bersih. Jadi untuk menyesuaikan adaptasi dengan air di lingkungan kita. Dan yang nomor 4 itu yang perlu diperhatikan adalah aerasinya, kawan-kawan. Jadi aerasi di sini sangat penting karena ikan koi sendiri membutuhkan oksigen yang sangat cukup. Tanpa oksigen yang cukup, si ikan koi sendiri sulit untuk bertahan. Karena ikan koi ini pada dasarnya untuk mengambil oksigen dia tidak ke atas ya. Jadi dia ngambil oksigennya di dalam air. Beda seperti ikan lele, ikan gurami gitu ya. Meskipun dia tidak dikasih aerasi, dia mau ke atas untuk ngambil oksigen. Tapi kalau ikan koi dia cenderung berenang di dalam kolam gitu. Jadi oksigen di dalam kolam minimal harus terpenuhi gitu kawan-kawan. Jadi diusahakan semaksimal mungkin untuk oksigennya tercukupi gitu ya. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan di sini arus. Arus di sini memang boleh diikuti boleh tidak. Karena ini kondisional ya. Kalau teman-teman pengen ikan koinya cepat tumbuh besar, jadi arusnya sebisa mungkin dibuat sederas mungkin. Pada dasarnya ikan koi sangat senang sekali di air yang sangat deras airasnya. Bisa dilihat di kolam saya ini. Nah, di sini airasnya sangat deras. Berbeda kalau kolam koi arusnya itu kecil, kemungkinan si ikan sendiri dia akan sering diem gitu. Diem di sudut, di bawah seperti itu. Tapi kalau arusnya deras, dia akan senang sekali. Dan pertumbuhannya itu bisa dibedakan dengan arus yang kecil dengan arus yang deras. Itu pertumbuhannya sangat beda jauh, sangat drastis ya apabila arusnya sangat deras gitu ya kawan-kawan. Mungkin ini saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin ada kesalahan dalam saya menyampaikan informasi ini, bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman semua, sebelumnya terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.